Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Video kali ini saya akan membahas tentang buku yang saya tulis berjudul Babat Banten Lor ya. Ini berisi tentang sejarah Bojonegara Pulau Ampel. Kenapa saya menulis buku ini? Pertama, generasi muda saat ini sangat jarang sekali meminati tentang sejarah, apalagi sejarah pribumi. Jadi saya akan menceritakan dulu asal-usul penulisan buku ini. Pertama, saya melihat di YouTube tentang sejarah Bojonegara Pulau Ampel dan saya sangat menarik, sehingga saya dapatkan narasumber tersebut, yaitu Abayadiah. Di sini juga saya cantumkan biografi beliau sedikit, dan saya datangin untuk meminta izin mengambil sumber sejarah dari beliau. Di sini ada, sehingga saya tulis buku ini. Kenapa? Karena tidak ada satupun buku tentang sejarah Bojonegara Pulau Ampel yang beredar, dan sejarah itu hilang. Jadi hanya cerita segelintiran orang dan lenyap sejarah tersebut, sehingga saya punya inisiatif sendiri untuk menulis buku ini yang berisi tentang sejarah Banten Lor. Jadi bukan hanya mencakup Banten Lor saja, tapi ada kaitannya dengan Banten Lor, yaitu wilayah Bojonegara Pulau Ampel. Karena yang beredar sekarang ini adalah sejarah tentang Banten Selatan, sejarah tentang Kesultanan Banten, tapi tidak ada satupun sejarah tentang Banten Lor. Baik, saya akan bacakan daftar isinya. Ini ada beberapa sub utama. Pertama, Banten Lor sebelum Islam, Banten Lor masa Kesultanan Banten, dan Banten Lor masa kolonialisme sampai kemerdekaan, dan modernisasi wilayah Banten Lor ya. Yang pertama, Banten Lor sebelum Islam. Jadi saya juga meneliti sambil berbincang dengan penduduk sekitar dan juga Abayadiah selaku narasumber juga tentang terkait adanya arkeologi peninggalan peninggalan sebelum Islam datang. Jadi jangan salah, wilayah Banten dan Banten Lor ini, khususnya Pulau Ampel dan Bojonegara ini, ada jejak-jejak arkeologi sebelum masa Islam. Jadi sudah ada penduduk di sini sebelum zamannya Sultan Hasanuddin ataupun Kesultanan Banten datang ke sini. Jadi diantaranya kondisi wilayah Banten dan Bojonegara Pulau Ampel itu masa Hindu-Buddha. Jadi di sini diceritakan kisahnya, sejarahnya. Setelah itu bab keduanya saya menulis tentang Banten masa Kesultanan. Jadi tentang wilayah Bojonegara Pulau Ampel, dulunya ada pelabuhan di sini dan juga ada penyebaran agama Islam ke sini. Generasi Wali Songo generasi pertama yang datang ke sini seperti Syekh Muhammad Soleh, Syekh Muhammad Jakfar, ataupun Syekh Muhammad Malik Israfil, ataupun Syekh Maulana Ali Akbar. Semuanya di sini. Sejarah Pulau Panjang ada, dan juga mata uang Kesultanan Banten yang jarang diekspos. Bab ketiga adalah masa kolonialisme. Jadi saya ceritakan juga pelayaran Cornelius de Houtman ke sini dan kondisi Bojonegara Pulau Ampel pada masa itu, dan juga ada kaitannya seperti Perang Gudang Batu, Nyimas Ijo, Hikayat Mayanti, dan letusan Gunung Krakatau. Dan juga tidak lupa ada juga cerita tentang Geger Cilegon di sini. Semuanya saya tulis tidak hanya khusus Pulau Ampel Bojonegara, dan juga terutama ada kaitannya dengan sejarah Bojonegara Pulau Ampel, seperti Geger Cilegon. Tokoh perjuangannya kayak Kiai Haji Ahmad Yasin Beji, Brigadir Samun, terus Muhammad Sadli Hasan, Abdul Fatah Hasan juga ada di sini, dan juga terutama lagi ada Geger Argawana dan Orida Banten pada masa agresi militer. Dan bab terakhir tentang modernisasi wilayah Banten, terbentuknya Provinsi Banten, pecahnya
wilayah Kecamatan Bojonegara menjadi dua, Pulau Ampel dan Bojonegara karena pemekaran dan awal berdirinya pabrik-pabrik di wilayah sini. Jadi buku yang saya tulis ini mencakup dari awal berdirinya ataupun adanya wilayah Pulau Ampel Bojonegara sampai modernisasi Bojonegara saya tulis di sini. Dan ini saya diskusikan sebelum saya nulis buku ini dengan sejarawan Banten ya, Abah Yadi. Ini ada 452 halaman. Dan terakhir saya tulis tentang beberapa letter gambar tentang penemuan-penemuan arkeologi maupun peta-peta zaman dahulu, saya tulis di sini ada. Ya cukup sekian tentang penjelasan buku ini. Semoga bermanfaat, dan buku ini ada di saya sendiri, belum beredar karena ini adalah aset dan butuh perjuangan untuk menulis buku ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.